Terima kasih. Perlahan-lahan nanti kamu tersedak air. Kenapa kamu tidak tidur saja? Saat aku sedang bekerja, Xiamen tiba-tiba punya proyek. Lalu aku mencoba menyelesaikan gambarnya. Xiao Qiu, bukankah aku menakutimu malam itu? Bolehkah aku menciummu? Kenapa kamu tertawa? Aku akan tidur sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
pagi. Kopi? Terima kasih. Pesawat kertas? Dulu aku sering bermain ini dengan adikku saat masih kecil. Aku juga. Seperti ini. Lihat, kamu harus mengangkat tanganmu lebih tinggi. Lalu lihat saja. Sampai jatuh. Ada sebuah pepatah. Jika kamu tidak bisa melupakan seseorang, tapi orang ini tidak bisa bersamamu, kamu cukup tulis namanya pada sayap pesawat ini. Lalu lakukan seperti ini. Kamu akan cepat lupa namanya. Efektif? Aku tidak tahu, aku belum pernah mencoba. Ini macet bisa bantu? Terima kasih. Tidak apa-apa. Kenapa tidak ada cermin yang bisa melihat seluruh tubuhku di sini? Aku tidak suka. Kemarin seseorang bahkan mengajarkan dengan lembut bahwa aku harus perlahan-lahan terbiasa dengan kebiasaan kedua. Kamu tidak sadar bahwa kamu sudah menjadi lebih keren, ya? Tolong beli cermin itu bulan ini. Kalau tidak sangat tidak nyaman. Li Chuan. Benar. Kamu pakai begitu saat kembali ke sekolah? Aneh? Aku rasa iya. Tapi tidak apa-apa, aku punya jaket. Aku tidak bicara denganmu lagi, aku kembali ke sekolah sekarang. Aku akan mengantarmu. Omong-omong, aku mau beli baju sehari-hari. Enggak perlu beliin aku. Aku bisa beli sendiri. Dompetku jatuh di mobil Xiao Guan. Bagus. Ayo kita pergi. Manajer, ada apa? Kamu berantem sama siapa? Xiao Sang, bisa gak kamu gantikan aku kerapat siang ini? Aku nggak bisa ketemu orang dengan penampilan Ya kayak gak gini. masalah. Kamu sebaiknya istirahat. Kamu cari aku lagi buat apa? Aku mau menjengukmu. Teman lama tetap yang paling bisa diandalkan. Aku benar-benar beruntung ketemu kamu semalam. Kamu terluka? Boleh gak aku traktir kamu makan malam nanti? Nanti aku akan ganti dengan cara yang lebih baik. Permisi. Besok aku. Xiao Xiao. Manajer, IMA, bukannya kamu ada urusan?
Kamu sebaiknya pergi sekarang. Xiao Qiu masuk. Kamu sudah lebih baik? Aku baru mau telepon kamu. Aku sudah jauh lebih baik. Kemarin malam aku lupa tas di mobilmu. Di dalamnya ada bajuku, sama kamus elektronik oke. Tunggu sebentar. Tasmu. Ya itu punyaku, bajumu. Manajer kamu baik-baik aja? Gak ada apa-apa. Aku ceroboh sampai tersandung di jalan. Ini baju yang kamu beliin aku kembalikan. Kamu simpan aja. Anggap aja itu baju kerja. Selain itu, gajimu simpan rahasia. Terima kasih manajer. Aku ada pelajaran sebentar lagi, aku harus duluan. Biar aku antar, ayo pergi. Kamu enggak perlu, jangan khawatir, ayo pergi. Biar aku antar sekalian, aku harus balik ke GMF. Ayo pergi. Baju yang kamu pakai itu hadiah dari seseorang ya? Kok kamu tahu? Tidak mungkin seorang siswa miskin seperti kamu bisa membelinya. Aku pun tidak bisa. Sepertinya Xiao Guan benar-benar dermawan. Tidak ada label harga di pakaian ini, jadi aku tidak tahu harganya berapa. Sepertinya manajer Xiao telah membuang waktunya. Kamu mau kemana? Biar aku antar kamu. Tidak perlu melakukan. Karena aku ada urusan. Oke, aku pergi dulu, bye-bye. Bye-bye. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untukku hari ini? Aku mencarimu hari ini. Aku berharap kamu tinggalkan Tianlang. Jangan pernah melihatnya lagi. Jika kamu tetap bersamanya, maka dia akan kehilangan segalanya sekarang. Kasih sayangnya, idealnya, ambisinya. Apa kamu tahu? Keahlian bisnisnya, itulah yang paling dibanggakan ayahnya. Tidak bisakah kamu memikirkannya? Kita belum bersama, tapi kamu menyukainya. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan perasaanku. Qingling, aku harap kamu bisa memikirkannya. Beri aku jawaban yang memuaskan. Aku pergi dulu. Hei, tunggu. Nah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Di mana kamu membeli parfummu? Merek apa? Mengapa kamu menanyakan ini? Aku tahu parfum ini. Hanya saja sepertinya dia tidak bisa membelinya di pasaran. Di mana kamu mendengarnya? Aku menciumnya di rumah seorang temanku. Mungkin menciumnya di Sinsin. Hei, kamu belum menjawabku. Rumah Duan. Hidup pasti penuh tekanan. Nenek, aku kembali. Aku pergi tanpa berkata apapun. Apa kamu akan menemui Tianlang lagi? Nenek, kenapa tiba-tiba kamu tidak suka Tianlang? Bukan tidak suka Tianlang. Nenek tidak ingin kamu menikah ke keluarga kaya itu. Nenek harap juamu hidup biasa saja. Nenek, bukankah kamu bilang, aku mungkin orang yang luar biasa. Aku adalah parfumer jenius. Lebih luar biasa. Lebih banyak air mata di baliknya. Nenek, apakah ada lebih dari satu botol parfum abadi di dunia ini? Apa yang kamu katakan? Aku mencium keabadian hari ini. Di mana aku menciumnya? Kalau aku bilang ke nenek kalau aku bertemu ibu tiri Tianlang, dia pasti khawatir. Tidak bisa bilang. Aku di jalan dan tidak tahu siapa itu.
Kamu pasti lapar, aku akan masak untukmu. Apakah itu Sunan? Chang Yue, apakah ini petunjukmu untukku? Datang kembali. Hei datang. Terima kasih. Bagaimana pembicaraannya? Pokoknya aku sudah bilang semua yang perlu. Dia bilang akan memikirkannya. Mari beri dia beberapa hari lagi. Kalau mereka bersikeras untuk bertemu, aku sudah mundur dari posisi Tianlang. Biarkan dia tidak punya saham dan gaji. Kalau kamu sedikit menderita, kamu akan tahu ini masalah besar. Oh, kamu sebagai orang luar. Bagaimana dengan Tianlang? Aku harus melakukan ini untuk Tianlang. Aku pikir Qingling adalah gadis yang cerdas. Aku pikir dia membuat pilihan yang tepat. Kalian pergi ke Qingling. Apakah tidak boleh? Kenapa kamu? Aku yang suka dia, aku yang mengejar dia. Ayah bersikap sopan padanya seperti itu. Ini rencana yang aku revisi menurut pendapat Qingling. Dari sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan hal ini. Apa sikapmu? Aku punya sikap ini. Kalau kamu tidak suka, aku akan pindah segera. Tianlang Xiaonan. Ya, biarkan dia pergi. Kamu benar-benar Tianlang. Tianlang, apa yang kamu lakukan? Ada yang ingin kamu katakan? Lehei, ayo, bisakah aku masih berbicara dengannya? Dia punya tekanan darah tinggi. Maka sebaiknya aku tidak tinggal satu atap dengannya. Agar dia tidak melihatku marah di masa depan. Tidak ada tekanan darah. Oh, tidak bisakah kamu memahaminya, Bibisu? Jangan katakan apapun yang tidak ingin aku dengar. Aku tahu mencari Qingling pasti berarti ayah. Kamu juga patuh. Tapi bukan berarti aku tidak menyalahkanmu. Tianlang, dengarkan Bibi Nan. Tentang kamu dan Qingling, seluruh keluarga menentang. Bahkan jika kalian berdua menikah dan Qingling datang ke rumah kami, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Juga bertindak sesuai dengan wajah orang lain. Aku rasa kamu tidak ingin dia hidup seperti ini. Kamu benar. Aku baru saja pindah. Hei, aku tidak bermaksud begitu, Tianlang. Tianlang? Beri aku lebih banyak. Baru saja makan malam. Aku tidak melihat Tianlang ketika dia belum kembali. Remaja tergila-gila kabur dari rumah demi cinta. Apa Tianlang kabur dari rumah? Buat keributan besar. Qingling, apakah kamu sudah memutuskan untuk bersama Duan Tianlang? Sudahlah, biarkan dia tinggal di luar selama beberapa hari. Aku akan membawanya kembali ketika dia tidak bisa bertahan. Mengapa kamu ingin dia kembali? Omong kosong, dia adalah saudaraku. Apakah kamu yakin dia masih menganggapmu sebagai saudarinya? Salahkan Hua Qingling, saudara yang baik. Mereka hampir menjadi musuh. Bodoh. Ini kesempatanmu. Apa artinya? Jika Tianlang terus bertengkar dengan ayah, satu-satunya orang yang ayah percayai, hanya kamu yang tersisa. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Suamiku, kamu terlalu pintar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk mencari Tianlang dan kembali. Semakin lama dia pergi, semakin menguntungkan untukmu. Kedua, kamu harus ekspresi diri yang positif. Kenapa kamu datang ke Dinghai dengan perut kenyang? Oh, lihat mal itu. Aku ada sesuatu denganmu. Oh, aku gugup saat kamu bilang ada yang salah.
Ayah berhenti menggodaku. Aku ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Ini tentang Tianlang. Anak ini, Ayah, kamu tahu di mana Tianlang tinggal semalam? aku bertanya. Dia menginap di hotel dan datang bekerja hari ini. Ayah, kamu tahu. Tianlang baru-baru ini menempatkan kepentingan kelompok di bawah perasaan pribadi. Tidak ada proyek baru yang dikembangkan untuk kelompok dalam waktu dekat. Banyak direktur yang menentang. Tunggu rapat dewan berikutnya. Jika Tianlang tidak mendapatkan pengertian dari semua orang lagi, maka keluarkan dia. Ah, ayah. Lihat ini. Ini yang aku tidak sengaja lihat. Buku proyek yang dibuat oleh Ding Hai. Aku pikir ini sangat layak. Aku pikir kita bisa melakukan proyek ini dulu. Resor terpadu. Bagaimana dengan tanah lereng vanila yang kita beli tahun lalu? Bisa digunakan untuk membangun Haizhou, resor terpadu terbesar. Oh ya ayah, lihat di sini. Ini lokasinya. Tempat hijau ini. Termasuk taman bunga tempat Qingling berada. Rongkana ini pasti akan menyebabkan penentangan dari Tianlang. Hei ayah, aku meminta pengacara Chen untuk pergi ke departemen manajemen untuk memeriksa dengan teliti. Sewa taman mereka sudah lama berakhir. Tidak memperbarui sewa. Ini adalah pelepasan sukarela atas tanah ini. Selain itu saya sudah menandatangani kontrak sewa kebun bunga secara langsung. Hipotek memberikan kita zentai. Kita bisa melalui proses hukum. Ambil tanah ini. Kalau begitu mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan dengan Tianlang. Ah, kita hanya perlu mengaktifkan Tianlang dulu. Tidak ada Tianlang yang berbuat onar. Proyek ini pasti akan berjalan lancar. Pada saat itu keduanya juga berpisah. Tidak akan lama. Tianlang melupakan wanita ini. Baik, rencana ini akan diserahkan kepada kamu dan Ding Hai untuk dieksekusi. Harus melalui prosedur hukum. Terima kasih ayah. Tianlang, saya sangat kecewa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Mari kita atur kamu untuk pergi ke luar negeri untuk perawatan medis dulu. Qingling, siapa yang menyuruhmu tidak memperpanjang sewa? Bukan salahku. Mengapa ibu tiri Duan Tianlang memiliki parfum abadi? Dan dia juga kenal Xin Xin. Nenek juga mendekatinya karena aku. Mungkinkah keduanya saling kenal sebelumnya? Halo, saya sibuk. Apa kabar? Saya di depan pintumu. Keluar. Kalau kamu tidak berani keluar, maka saya hanya bisa menelepon nenek. Beri saya makan. Bagaimana kamu datang? Menikah denganku. Ekspresi apa? Bukan apa yang kamu katakan. Saya bilang biar kamu menikah denganku. Mengapa kamu melamar tanpa berpikir? Kamu kemana kamu pergi? Sudah keluar. Hei, bisakah kamu jelaskan sekali untuk selamanya? Mungkinkah bertengkar dengan keluarga? Lalu kamu kabur dari rumah. Benar? Kalau mau meninggalkan rumah sebaiknya diskusikan dulu dengan saya. Bagaimana denganmu? Temui Bibi Sunan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Ah, bukan pertama kalinya saya terbiasa. Kamu ini pertama kalinya kamu kabur dari rumah. Qingling. Maaf. Semua ini karena kamu jadi kena getahnya. Sekarang aku mulai mengerti. Kenapa nenek tidak setuju kita bersama? Ah, aku tidak janji untuk bersama kamu. Jangan keras kepala kalau kamu tidak mau. Kenapa kamu tidak janji sama Tante Nan untuk meninggalkan aku, Qingling? Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Mari kita hadapi bersama-sama ke depannya ya. Kalau kita bersama, Tianlang akan kehilangan banyak. Qingling. Mari kita berteman saja. Lebih mudah buat kalian berdua.
Mudah tapi aku tidak akan bahagia. Dan aku tahu kamu tidak serius dengan apa yang kamu katakan. Kamu juga tahu. Tentu saja aku tahu. Karena aku ada di hatimu. Jangan konyol, ayo pulang. Terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih sudah menampungku. Hei, aku tidak bilang akan menampungmu, jadi cepat pergi. Qingling, aku sekarang tidak punya rumah, dan tidak punya tempat untuk pergi. Dan sebentar lagi akan gelap. Mungkinkah kamu membiarkan aku tidur di luar sendirian? Kasihan. Tapi itu... Kalau nenek tahu kamu mati. Aku janji. Aku akan hati-hati seperti tikus. Tidak akan biarkan nenek tahu. Apa yang kamu katakan jaminan-jaminan? Tunggu. Gimana? Makan pelan-pelan. Enak banget. Bahkan lebih enak dari yang dimasak koki hotel kita. Kalau begitu tolong ajak aku pergi. Lagi. Nenek, enak. Nenek saya. Apa artinya ini? Masih mau pindah ke sini? Nenek. Aku pergi sekarang kalau kamu tidak mau. Hei, tunggu sebentar. Apa situasinya? Kalau kamu dalam situasi khusus, aku bisa menampungmu semalam. Tapi jangan jadikan ini contoh. Nenek, terima kasih. Aku tahu kamu yang paling terluka. Terima kasih, Nenek. Haha. Qingling, kamu bersihkan kamar tamu kecil. Siapkan, mari kita paksa dia menginap semalam. Tidak dengan terpaksa. Qingling, kembali ke kamarmu. Tahu? Bersihkan mangkuk setelah makan. Jangan khawatir, nenek akan melakukannya. Qingling, jadi nenek setuju dengan kita. Changyue, apa yang harus aku lakukan? Meskipun mereka tidak ada hubungan darah, tapi toh mereka saudara kandung secara nama. Mengapa? Mengapa segalanya jadi rumit? Kapan kamu bangun? Kamu tidak melihatku dengan mata tertutup. Menantikan putri saljuku. Cium aku. Qingling, apakah dia masih bangun? Ah, bangun. Oh. Kamu sudah kenyang? Aku pergi kerja. Jadi baik di rumah. Pelan-pelan di jalan. Apa yang kamu tertawakan? Apa kamu merasa? Kita seperti pasangan pengantin baru. Pengantin mengantar suami tercinta pergi kerja. Berhenti jadi sentimental. Aku tidak bilang mau menikahimu. Qingling. Kamu tahu aku serius. Berhenti main-main denganku ya. Aku tidak, aku hanya. Kalau begitu kamu yang bilang. Apakah kamu menyukaiku? Sedikit saja. Aku? Aku sudah tahu. Kalau begitu kamu janji sekarang. Apapun yang terjadi di masa depan. Kamu tidak akan pernah menyerah untuk bersamaku. Aku tidak bisa menjamin itu. Kalau begitu aku yang janji. Aku akan berusaha sebaik mungkin untukmu.
Mulai sekarang kita adalah pacar. Aku sudah di kantor. Jangan khawatir. Apakah suasana hatimu baik? Nanti aku telepon. Wakil Direktur, kenapa kamu di sini? Kamu tinggal di mana semalam? Jangan berpikir terlalu kotor tentangku. Ini karena kamu terlalu bermusuhan denganku. Itu bukan salahku. Aku tidak peduli. Mari kita bicara tentang penyakitmu. Pergi ke Amerika untuk berobat. PATH adalah fasilitas pengobatan canggih di Amerika. Selain itu kamu pingsan beberapa kali setelah kembali. Jadi penyakitmu tidak bisa ditunda lagi. Mari kita lakukan satu rangkaian pengobatan dulu. Mengapa kamu bertengkar denganku jika tubuhmu tidak sehat? Jadi percayalah itu membosankan. Direktur, akhir-akhir ini, khawatir tubuhmu tidak mampu bekerja. Kamu masih perlu berobat. Tolong beri mereka 100 hati. Kenapa kamu datang? Waktu hampir habis. APA yang kamu Bisakah kamu mengucapkan selamat tinggal? Ada apa? Pergi begitu terburu-buru. Hei, tidak mungkin. Karena serangan jantungku. Rencana pengobatan sudah disiapkan. Ayahku memohon lama sebelum aku setuju. Kapan kamu akan kembali? Sebentar, setengah bulan. Kalau lama, akan memakan waktu sebulan. Dan aku tidak bisa menghubungimu selama pengobatan. Jangan khawatir. Aku menantimu kembali dengan sehat dan bugar. Jadi kamu sangat mencintaiku. Aku tidak menyangkalnya. Aku ingin kamu mengingat momen ini. Ah, Qingling, maukah kamu menikah denganku? bangunlah, semua orang melihatku. Apakah kamu tidak berpikir bahwa lamaranku kemarin tidak tulus? Sekarang tulus. Qingling, aku mencintaimu. Tolong menikahlah denganku. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Hanya satu gigitan. Apa yang kamu lakukan? Tidak minum lagi, wanita hamil. Sungguh mengecewakan. Hal yang sangat membahagiakan, jangan minum dan merayakan. Ini baru permulaan. Jangan terlalu terbawa. Selama kasus resor berjalan dengan baik, dapatkan persetujuan ayah. Tidak hanya ayah. Di seluruh grup kamu dikenal. Mereka semua pahlawan hebat. Istriku yang cantik dan mampu. Aku berharap sebelumnya menjadi pemimpin berikutnya dari grup Sengtai. Grup Sengtai. Meskipun aku kadang berfantasi, tapi pada akhirnya Tianlang adalah putra. Jika itu adalah putra yang tidak tumbuh, akankah Papa menyerahkan kelompok itu kepadanya? Bagaimanapun juga tidak semudah itu. Tentu saja tidak semudah itu. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Tapi jangan khawatir. Aku Dinghai bersumpah. Aku pasti akan membantu mengorbankan darah seumur hidupku. Untuk anak dalam kandungan kita harus mencoba. Di rumah Duan dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan.
Bagaimana jika Tianlang punya anak? Kamu tidak ingin anakmu seperti kamu, tidak bisa mendapatkan ayah dan persetujuan semua orang. Jangan berpikir begitu. Sui King. Setelah kamu menjadi kepala Zheng Tai, hanya anak-anak kita yang bisa menjadi penerus Zheng Tai. Penerus. Benar? Untuk anak-anak, aku harus mendapatkan yang layak. Kontrak sewa. Tidak berpindah tempat. Hua Qingling. Jadi kamu berhutang banyak pada Tianlang. Qingling, aku bisa menjatuhkanmu kali ini. Nenek, makan telur. Apa yang terjadi dengan cincin di jarimu? Nenek. Nenek, aku sudah setuju dengan lamaran pernikahan Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak mendengarkan aku? Nenek, kami berdua benar-benar saling mencintai. Cinta sejati. Apa kamu dan Ding Hai benar-benar saling mencintai? Aku sedang bicara denganmu tentang Meneer. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua kamu, akan menderita di depan matamu, kamu tahu. Kamu bahkan tidak membicarakannya denganku. Langsung menerima cincin. Oh. Nenek Ding Hai dan Tianlang adalah orang yang berbeda. Berbeda. Satu lahir dalam penderitaan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menulis penderitaan. Aku bilang padamu. Keduanya tidak cocok untukmu. Tapi nenek. Aku sudah berjanji pada Tianlang. Aku tidak akan ragu lagi. Nenek, meskipun kamu tidak menerima kami sekarang, maka kami berdua akan bekerja keras. Sampai suatu hari kamu menerima kami. Gadis Qingling, seseorang sedang merobohkan tempat bunga kita. Pergi dan lihat apa. Apa yang kamu lakukan? Mereka memberitahu saya bahwa saya bisa membunuh ladang bunga datang ke sini. Mengapa kamu ingin menghilangkan kemiskinan? Kami tidak bilang kami akan menghancurkan ladang bunga. Kami tinggal di sini. Itu tidak benar. Prosedur kita sudah selesai. Enggak cuma kamu di sini. Bahkan Zheng Tai udah beli hak pakai tanah di sana. Mereka ngapain sih beli tanah itu? Buat bangun resort. Resort. Gimana bisa aku lupa hal penting kayak gini? Nenek. Jangan gerak. Tunggu di sini. Jangan gerak, jangan gerak. Nenek. Kamu cari apa? Nenek carry APA. Aku bantu nyariin. Nenek cari apa? Ini. Apa yang benar ini bantu kamu? Aku datang. Iya ini dia. Ini kan. Ini dia. Pemberitahuan kontrak habis. Kalau enggak diperpanjang dianggap ditinggal. Sebelum 10 Mei. Sudah sebulan, nenek harus gimana? Ya Tuhan, nenek. Cepetan. Pergi ke Zheng Tai. Camel carry, Zheng Tai buat APA. Enggak. Cepetan suruh Tianlang cari Tianlang. Tianlang enggak di Cina. Itu namanya. Ya udah pergi. Pergi ke Ding Hai. Nenek, kamu baik-baik aja. Biarin aku sendiri, kamu pergi. Ya ampun. Ada kejadian besar.
Kebun bungaku hancur. Kebun bunga. Changyue, kamu enggak bakal nyari aku di saat kayak gini kan? Kebun bunga bakal hancur. Masa depan Qingling. Aku belum sempat atur. Dinghai. Dinghai. Bagaimana kamu bisa datang? Sui King akan segera keluar. Apakah kamu tahu Zheng Tai ingin membeli taman bunga? Saya dengar tentang itu. Itu adalah rencana resor terpadu Zheng Tai. Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Bukankah kalian sudah membicarakannya langsung sebelumnya? Tidak ada yang memberitahu saya. Bisakah kamu memberitahu ayah mertuamu? Biarkan mereka tidak merobohkan tempat tidur bunga kita. Rencana ini menginvestasikan beberapa miliar. 1 hari libur kerja memakan biaya. Mereka tidak bisa setuju. Tapi saya tidak setuju untuk melakukannya. Prosedur dan kontrak rencana resor semuanya legal dan lengkap. Tidak ada bagian yang ilegal. Saya dengar kamu melewatkan kesempatan untuk memperpanjang kontrak. Sekarang giliran Zheng Tai. Ahai, bisakah kamu membantu saya mencari cara? Bisa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya pikir taman bunga itu hilang. Bukan taman bunga itu yang paling penting bagi saya. Saya tidak bisa hidup tanpa taman bunga. Dan nenek. Taman bunga adalah hasil jerih payah seumur hidup nenek. Bukan taman yang kamu pikirkan sekarang. Ini tentang kamu dan masa depan hidup nenek. Dinghai. Dinghai. Saya tidak salah kali ini kan? Kenapa kamu mengganggu suami saya lagi? Haha, bisakah kamu? Member dahulu saya pa yang bertanggung jawab. Bawa saya menemuinya, oke? Itu dia. Duan Sui King. Saya ingin berbicara denganmu. Oke. Lanjutkan. Saatnya kita dua wanita berbicara. Ikut saya. Beritahu saya kenapa kamu mencari suami saya lagi kali ini. Jangan salah paham, saya di sini untuk berbicara denganmu tentang taman bunga. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas program resor. Apa yang bisa saya ajarkan padamu? Kamu tidak berbicara dengan saya tentang pengambil alihan. Tanah ini dimiliki oleh pemerintah setempat, bukan milikmu. Tidak bisa membicarakan akuisisi. Tapi aku juga tidak setuju untuk mengakhiri kontrak sewa. Apakah kamu punya kontrak sewa? Tentu saja aku punya. Tapi aku tidak membawanya sekarang. Setelah kamu menyerah untuk memperbarui. Sebelum kami menandatangani perjanjian dengan pemerintah, kontrak sewamu telah dibatalkan di bawah saksi seorang pengacara. Kami Zheng Tai menandatangani dengan pemerintah sebuah rencana untuk mendukung perkembangan ekonomi distrik sini. Qingling, tolong jangan menghalangi perkembangan masyarakat. Aku tidak setuju. Aku tidak akan membiarkan kamu mengusir kami dari kebun ini. Itu keputusanmu. Zheng Tai jujur dan tidak menindas siapapun. Aku akan mencari pengacara. Aku akan mencari pengacara untuk menuntutmu melalui jalur hukum. Aku siap. Hanya 80.000 yuan. Apakah kamu ingin menghabiskan 80.000 yuan sebagai ganti dari bertahun-tahun kerja keras nenekku dan aku? Tentu saja lebih dari 80.000 yuan. Tapi di sini aku memotong uang yang kamu hutang pada Tianlang. Tentu saja bunga juga termasuk. Benar? Ini adalah surat hutang. Kamu ambil juga. Kamu dan Tianlang sudah selesai. Duan Tianlang adalah kreditorku. Mengapa kamu melakukan ini? Aku adalah saudara perempuannya. Aku khawatir kamu masih belum membayar. Aku khawatir saudaraku akan menderita. Bisakah kamu mengumpulkan uang untuknya dulu? Jawab telepon. Mengapa tidak berfungsi? Tianlang, kapan kamu akan kembali?
Ibu Chanyue takut mati. Kebun bunga sudah hilang. Aku hanya bisa mempercayakan Sinsin pada Sunan. Lagi pula Sinsin adalah darah dagingnya sendiri. Aku percaya padanya. Akan membantu Sinsin. Aku tidak akan melihat Sinsin tanpa apa-apa. Nenek. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mencari Sunan. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Pergi ke Dinghai dan panggil Sunan. Kamu gila. Kamu perlu melaporkan identifikasi janin ke Sunan. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Apa untungnya bagi kamu dan Qingling jika kamu membunuhku? Apakah kamu pikir kamu bisa menandingi Qingling dan Tianlang dengan cara ini? Kamu bingung. Berikan padaku. Dinghai, berikan padaku. Nenek, aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Lain kali kamu main trik ini lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Laporanku. Benar? Hei Qingling Lili. Bagaimana bisa? Operasi nenek belum selesai, jangan khawatir. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Nenek pergi ke rumah Duan hari ini. Apa yang nenek temukan di depan rumah Duan? Hei, dia pasti mencari Dinghai kan? Tidak mungkin dia tahu bahwa aku mencari Dinghai. Apa yang nenek lakukan di rumah Duan? Dia tahu Duan Tianlang tidak ada di rumah. Keluarga Duan juga tidak mengenal orang lain. Oh Qingling, jangan khawatir. Hei, keluar. Pelan-pelan nenek-nenek. Bagaimana kabar nenek-nenek? Dia mengalami stroke karena gumpalan darah. Mungkin karena aku selalu sibuk. Disebabkan oleh tekanan tinggi. Selain itu kesehatan pasien tidak terlalu baik. Tidak minum obat tepat waktu. Lebih tua. Jadi ketika itu terjadi sangat serius. Bagaimana sekarang? Nyawa diselamatkan. Tapi tergantung kapan dia bangun. Qingling. Ayo pergi. Nenek. Bangunlah. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Jangan tinggalkan aku. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Qingling. Apakah nenek sudah merasa lebih baik? Mengapa kamu seperti ini? Apa kamu baik-baik saja? Semua ini salahku karena banyak hal terjadi di rumah. Bagaimana mungkin baik-baik saja? Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu di Amerika? Aku baru saja kembali. Bagaimana kamu mengenalku? Di sini aku pergi ke taman bunga untuk mencarimu. Aku membawakanmu beberapa baju ganti. Qingling, jangan terlalu sedih, masih ada aku kan? Aku sekarang tidak punya rumah. Tidak ada yang bisa membantuku. Qingling, aku sudah meminta seseorang untuk membantumu memindahkan barang-barang di taman bunga ke sebuah apartemen kecil. Aku belum memberitahumu. Aku membantumu menyewa sebuah apartemen kecil. Kamu dan nenek akan tinggal di sana nanti. Aku juga sudah mencari seseorang untuk mengaturnya dengan sederhana. Seharusnya itu yang kamu suka. Ini kunci dan alamatnya. Shanshan, aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Terima kasih. Kita adalah saudari yang baik. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, maka aku juga ingin berterima kasih padamu. Kamu berjanji padaku untuk tidak pernah bertemu Tianlang lagi. Ini adalah kebaikan terbesar bagiku. Apa yang kulakukan sangat sepele. Apa rencanamu ke depan? Shanshan? Sesuatu? Aku masih harus memberitahumu. Ada apa? Aku sudah. Aku menyetujui lamaran pernikahan Tianlang.
Qingling, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu berjanji padaku? Kamu pembohong, Shanshan. Aku percaya pada Tianlang. Tolong percayalah padaku sekali lagi ya. Maaf aku mengecewakanmu. Shanshan. Shanshan, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apalagi yang bisa kita bicarakan? Sejak kamu memilih untuk mengkhianati, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ya, tidak akan pernah memaafkanku. Kau sudah bulat tekad membuatku membencimu selamanya. Aku sudah berjanji pada Tianlang. Katanya kamu tidak akan goyal lagi. Kamu gila, kamu dan Tianlang tidak cocok sama sekali. Kau tidak cukup baik untuknya. Aku tahu jarak antara aku dan dia sangat besar. Kamu dan dia adalah pilihan yang tepat. Tapi cinta itu buta. Aku benar-benar mencoba untuk menyerah. Tapi aku gagal. Aku hanya ingin mengikuti hatiku. Kau terlalu egois. Apakah kamu tahu, Tianlang sedang dalam kebuntuan karena kamu dan keluarga. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Mengapa dia tidak pergi ke Amerika untuk berobat? Itu pernyataan luar. Kenyataannya adalah denganmu penyakitnya hanya akan semakin parah. Untuk menyelamatkan nyawanya dia tidak akan kembali. Aku tidak percaya Qingling kamu puas sekarang. Aku tidak percaya. Kalau begitu kamu telepon dia. Tentu saja aku berbohong padamu. Bagaimana mungkin aku memberikannya padamu, orang miskin? Angkat telepon. Sekarang kamu percaya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku percaya pada Tianlang. Aku pasti akan menunggu sampai dia kembali. Kamu akan menyesal ini. Itu urusanku. Aku akan kembali bersama nenek. Qingling, karena Shanshan sudah tahu. Kalian berdua jangan bertemu lagi. Aku juga berpikir begitu. Apa yang terjadi dengan Duan Tianlang itu? Haruskah kamu tidak kembali? Yili, bantu aku melihat. Nenek, aku pergi ke Shanshan untuk membantuku mengemasi rumah sewaan yang aku sewa. Sekarang semua orang sudah berbicara. Tidak nyaman lagi bagiku untuk tinggal di sana. Oke, ayo Wem, terima kasih. Ah, bisakah saya pindah sekarang? Ah, kamu bisa membayarnya. Lalu ini dia. Lalu saya akan menyiapkan kontraknya. Terima kasih. Qingling. Semuanya akan menjadi lebih baik. Di mana ponsel saya? Tidak ada yang berjalan sesuai keinginanmu. Kamu datang. Apakah nenek sudah bangun? Tidak. Santai saja. Makan sesuatu dulu. Ah, saya tidak nafsu makan. Lili Wem. Terima kasih untuk gajimu. Oke, jangan bilang-bilang sama saya dan berhenti marah sama saya. Bukan sekarang kamu punya bayi. Saya juga membuat kamu kehilangan pekerjaan. Taman bunga sudah hilang. Tapi siapa bilang saya menganggur? Teman Changqing baru saja membuka toko kecantikan. Sudah berjanji akan mengundang saya selama beberapa hari. Gajinya tidak rendah. Saya tidak bisa membantu Qingling dengan hal lain. Jangan bahas gaji saya lagi di masa depan. Benar? Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa padamu. Tidak ada yang perlu dibicarakan tentang hubungan kita. Uji paternitas. Uji paternitas. Nenek, apa yang kamu katakan? Nama-nama mereka.